Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua amalan masing-masing mendapat satu pahala. Masing-masing dapat satu ini. Ya, mana itu? Yang menginginkan, ya, siapa yang menginginkan, coba kesana sedikit, menginginkan kebaikan tapi tidak jadi, melakukan, maka orang yang berniat itu namanya hamma tadi, maka orang itu sudah mendapatkan satu. Dan orang yang berniat melakukan satu kejahatan lalu tidak melakukan, sama-sama dapat satu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, ini tadi katabaha Allahu indahu hasanatan kamil. Coba indahnya ini bahasa Arab ya. Kenapa di sini kata indahu? Karena menghormati itu amal di sisinya. Di sisinya Allah itu dicatat. Artinya bukan cuma sekedar dicatat. Allah naparakai betul, najaga betul, dirawat betul itu. Bukan diabaikan, satu lengkap ya. Jadi kamilatan ini, hasanatan kamilatan, sebenarnya tidak ada kamilatan sudah dipahami. Tapi kenapa ada kamilatan? Allah harga ini hasananya. Kenapa ada kata indahu? Karena Allah harga ini hasananya. Baru berniat. Sudah catatannya dicatat, Allah yang catat, di sisinya lagi disimpan, lengkap lagi. Kenapa Anda tidak mau bikin hamma sebanyak-banyaknya? Sebagaimana hammanya Nabi Musa alaihissalam tadi. Coba bertekad pakai. Masa bikin hamma saja yang kita pelit sekali. Ya. Coba rencana kita begini, rencana. Tingkatkan rencana itu menjadi sebuah himmah, semangat tinggi. Satu, Pak, menginginkan kebaikan tetapi tidak jadi melakukan, maka orang yang berniat melakukan itu sudah dapat. Demikian juga kejahatan, tidak melakukan dapat satu kalau dia berhenti ya. Bahkan ada satu kan, masih sebenarnya satu. Siapa yang melakukan satu kejahatan, kalau dia lakukan satu kejahatan, berapa dosa dia Pak? Tetap satu, tapi bisa naik. Ada kadang Mbak, tempat dan waktu bisa berlipat juga. Ada. Jadi ada waktu, ada tempat. Dosa itu sesungguhnya rumus dasarnya satu. Contoh, siapa yang mencuri, itu kan mencuri satu. Tapi kalau miliknya tetangga yang dicuri, itu 10 kali lipat mencuri dibanding dengan curian dengan barang orang di luar. Sakit sekali itu hatinya tetangga Pak kalau barangnya dicuri. Tiap hari minum kopi, minum teh di situ, nongkrong di rumahnya tetangga, hilang HP-nya tetangga. Coba bayar tiap hari nongkrong. Apa dia bilang? Sakit hati ini. Sungguh tidak pernah saya duga. Kau yang ku percaya, tapi kau yang mengambil. Teganya hati ini. Selama ini saya kira kau sahabat, tapi kau merampas kekasihku. Teganya. Kukira kau sahabat biasa, tapi dalam hatimu yang paling dalam menyimpan rencana busuk. Ya, satu amalan bernilai 10. Jadi kalau tadi normal, langsung surga dapat neraka, dapat satu. Sekarang ini yang normalnya 10. Ini nilai terendah dari sebuah amalan sebenarnya. Standarnya amalan kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asyaratan hasanah.
Ya, siapa yang punya rencana yang baik, lalu rencana yang baik itu dia kerja, maka Allah akan catat dia. Bukan cuma hasanatan saja, tapi sudah Allah lipat di sini, asyra hasanatin. Ya. Kalau tadi hasanatan kamilah, di sini asyra hasanatin, 10 kali lipat. Coba bayangkan, Pak. Allah betapa rahmannya dan betapa rahimnya. Satu kita lakukan, sudah dapat hamma tadi satu, sekarang kau lakukan dengan bagus, kau kasih lipat 10 kali lipat. Satu kebaikan, satu kebaikan, satu kebaikan, kerja, bukti, nyata, hasilnya 10 kali lipat. Coba bayangkan, Pak. Bayangkan 10 kali lipat. Coba bayangkan kalau mengatakan, siapa yang berbelanja sama saya kasih 10 kali lipat. Sebentar itu habis diborong barangnya. Ini Allah umumkan ini. Siapa yang lakukan hamma, dia kerjakan hammanya 10 kali lipat. Masa kita tidak semangat mendorong untuk melakukan kebaikan? Siapa yang berjalan di majelis ilmu, kalau dia baru dia rencana, siapkan segala sesuatunya, lalu tiba-tiba datang tamunya, dia tidak jadi, dapat 1. Tapi begitu dia lewati jalan terus, dapat 10, bahkan bisa lebih dari itu, Pak. Nanti ini kan bukan berhenti saja 10 sampai sab'amiyah 700. Nah, ini masuk di sini. Satu pahala bernilai 700 lebih. Ya, bukan cuma 700 lebih. Ya. Sudah 700 kali lipat. Saking maunya Allah itu, Pak, bikin kebaikan kita. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Nanti ulama yang jelaskan kapan sebuah amalan itu tingkatannya bisa bertingkat-tingkat. Kapan? Ada dipengaruhi satu, kualitas imannya yang melakukan. 2, kualitas ilmunya yang melakukan. 3, kapan dia lakukan. 4, dengan cara apa dia lakukan. Jadi contoh banyak, salat berjamaah. Salat berjamaah, siapa imamnya? Berapa makmumnya? Dan bagaimana orang yang melakukan salat di situ? Semakin berkualitas, maka semakin tinggi nilainya. Karena itu juga disebutkan di situ hamsa ya wa isrin 25, ada sab'a wa isrin 25, ada 27. Derajatnya karena bisa berbeda-beda. Ada orang yang nilai full, mungkin tingkat keikhlasannya tinggi, tingkat ilmunya bagus, tingkat penghayatannya bagus. Itu bisa dipengaruhi. Berapa orang-orang yang sungguh keimanannya bagus. Nah, ini 700. Yang terakhir. Ya, terakhirnya. Satu pahala yang hanya Allah mengetahui. Satu dalil misalnya begini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi sabab. Ya, sesungguhnya hanyalah orang yang bersabar. As-sabar itu, Pak, as-sabirun, sabar itu ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Jadi tolong mengatakan sabar itu ada batasnya, enggak. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya mungkin kalau sabarnya manusia ada batasnya, tapi nilainya tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Nah, kenapa sabar tinggi sekali nih, Pak? Kenapa sabar tinggi sekali? Karena dia hakikatnya melakukan sebuah amalan yang betul-betul iman baru bisa jadi. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketika beliau menyebutkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu?
Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salah. Berapa di situ tempat meminta pertolongan? 2. 1. Coba pertegas, apa yang pertama? Sabar. Yang kedua? Coba mana lebih penting, salat atau sabar? Apa yang pertama disebut? Mengikuti tesnya sabar dulu. Iya, sabar dulu. Kalau dilihat zahirnya itu ayat, selalu zahirnya dulu, kalau tidak ada mengecualikan. Sabar dulu, baru sabar. Kenapa sahabat dahulukan daripada sholat? Bukankah sholat itu urusan terpenting dari semua ibadah? Sesudah syahadat kan sholat. Tapi kenapa dia urutan dua? Sholat itu sendiri sesungguhnya bisa dikerja kalau dia punya sabar. Tidak bisa dikerja rutin, terus menerus itu sabar. Dikerja dengan tepat waktu, dikerja dengan khusyuk, dikerja dengan tumakninah. Kalau bukan orang sabar, cepat mau segera selesai, tapi lamanya baru nak kerja. Ya? Mengaji, Nabi bilang baru mengaji, itu salawat, baru salawat, azan, sepanjang waktu, qamat, baru qamat. Begitu sholat, masih bisa aja sebentar. Begitu selesai, panjang waktu. Begitu sudah habis waktu, kan besok masih ada waktu.